Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sania Taufik, Prodi BK semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi-materi terkait mata kuliah profesi keguruan guna untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara daring. Baiklah, materi pertama yaitu menjelaskan sejarah profesi guru di Indonesia. Materi kedua menjelaskan proses kemunculan profesi guru. Dan untungnya dua materi ini sangat berkesinambungan, jadi saya hanya akan menjelaskannya dengan menyambungkannya saja. Baiklah, langsung saja. Guru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berat, besar, penting sekali, terhormat, dan juga berarti terpelajar. Nah, dalam bahasa Latin, guru terbagi menjadi 5. Yang pertama, guru dalam bahasa Inggris, teacher. Yang kedua, ada muallim, orang yang tahu banyak hal. Yang ketiga, murad, orang yang dikehendaki. Yang keempat, syekh, guru tasawuf. Yang kelima, ustaz. Guru pada mulanya belajar kepada petapa, belajar kepada biksu, dan belajar kepada pondok pesantren. Nah, pendidikan modern di Indonesia awalnya berada di masa penjajahan Belanda, di mana Belanda pada saat itu membutuhkan pegawai yang bisa membaca huruf Latin. Nah, pada masa penjajahan Belanda ada komunitas yang itu Persatuan Guru Hindu Belanda pada tahun 1912. Nah, dalam Persatuan Guru Hindu Belanda ini ada 2 jalur sekolah. Yang pertama itu jalur anak Eropa dan segelintir pribumi. Yang kedua, jalur anak pribumi dan timur asing. Yang pertama, jalur anak Eropa dan segelintir pribumi ada namanya Sekolah Europeesche Leger School, ya, atau setara dengan SD 7 tahun. Yang kedua, Huger Burger School atau HBS, yang setara dengan SMP dan SMA selama 5 tahun. Yang kedua, jalur anak pribumi dan timur asing. Yang pertama ada sekolah Hollands Indische School atau HIS, setara dengan SD 7 tahun. Yang kedua, Marriage Breed Leger Onderwijs Mulo atau setara dengan SMP 3 tahun. Yang ketiga, Ajemin Middelbare School yang setara dengan SMA 3 tahun. Kemudian lulusan HBS dan AMS dapat memilih bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau masuk militer. Yang kedua, mereka juga dapat memilih sekolah Hindia, yang dimana sekolah kedokteran, sekolah hukum, sekolah pertanian, dan teknik. Dan yang ketiga, mereka juga dapat melanjutkan sekolahnya di Belanda. Kemudian pada tahun 1932 Persatuan Guru Indonesia dibentuk, dan singkat cerita, di mana tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu 25 November 1945, Persatuan Guru Indonesia diperbaharui atau dilahirkan kembali dengan istilah Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, perkembangan profesi keguruan mengikuti perkembangan profesi keguruan Indonesia. Jelas bahwa pada mulanya guru-guru Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution pada tahun 1987 menuliskan bahwa pada mulanya guru diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus, yang ditambah dengan orang-orang yang lulus dari sekolah guru atau quick school yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1900
pada tahun 1852. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi pertama dan kedua. Selanjutnya materi ketiga yaitu memahami dan menjelaskan dasar-dasar pendidikan yang meliputi pengertian pendidikan dan tujuan. Nah, pengertian pendidikan menurut Carter V. Gott dalam bukunya Dictionary of Education. Pengertian merupakan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid. Dalam artian luas, diartikan dengan istilah pendidikan. Yang kedua, menurut Carter, pendidikan merupakan seni untuk memahami ilmu pengetahuan yang tersusun, yang diwarisi atau dikembangkan masa lampau oleh generasi bahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan didasari oleh falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan dari keseluruhan kesatuan, jenis, dan kegiatan pendidikan, baik itu di jalur formal, informal, dan non-formal dalam konteks pembangunan nasional. Nah, dalam bab 2 pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan Indonesia yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berakal sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan pendidikan secara institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, tujuan institusional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri dan tidak seperti tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional ini dapat dilihat dari kurikulum setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Selanjutnya, materi keempat yaitu membuat peta konsep mengenai tugas, hak, dan serta kewajiban tenaga pendidik. Nah, tugas seorang pendidik yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Selanjutnya, kewajiban seorang pendidik. Yang pertama, sebagai pendidik yang profesional, yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan. Kewajiban kedua, harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan belajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kewajiban yang ketiga, mempunyai suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kewajiban yang keempat, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kewajiban yang kelima, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan kewenangan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, hak seorang pendidik,
Yang pertama, memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesehatan. Yang kedua, memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, memiliki kebebasan dan memberikan penilaian. Yang terakhir, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dan masih banyak lagi, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi yang kelima yaitu menganalisis pengertian profesionalisme, profesi dan profesionalisme kerja, dan asas pokok profesionalisme kerja. Pengertian profesional menurut Kusnanto, merupakan seseorang yang memiliki potensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan profesional dalam KBBI merupakan profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Selanjutnya, profesi dan profesionalisme kerja. Menurut Sanusi, profesi merupakan jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, tidak sembarang orang yang dapat melakukan profesi yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan profesi itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani profesi. Nah, profesionalisme merujuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme kerja merupakan pandangan atau sikap mental dalam bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya dalam menunjukkan profesi sesuai dengan kode etik profesi. Nah, selanjutnya asas-asas pokok profesionalisme. Asas-asas pokok profesionalisme itu ada 5. Yang pertama, pengetahuan, knowledge, kemampuan, ability, keterampilan, skill, kepribadian, personality, dan kebiasaan atau habit. Materi yang kelima yaitu menganalisis pengertian profesionalisme, profesi dan profesionalisme kerja, dan asas pokok profesionalisme kerja. Pengertian profesional menurut Kusnanto merupakan seseorang yang memiliki potensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan profesional dalam KBBI merupakan profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Selanjutnya, profesi dan profesionalisme kerja. Menurut Sanusi, profesi merupakan jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, tidak sembarang orang yang dapat melakukan profesi yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan profesi itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani profesi. Nah, profesionalisme merujuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme kerja merupakan pandangan atau sikap mental dalam bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk
untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya dalam menunjukkan profesi sesuai dengan kode etik profesi. Nah, selanjutnya asas-asas pokok profesionalisme. Asas-asas pokok profesionalisme itu ada 5. Yang pertama, pengetahuan, knowledge, kemampuan, ability, keterampilan, skill, kepribadian, personality, dan kebiasaan atau habit. Selanjutnya materi yang keenam yaitu mahasiswa mampu mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme, karakteristik profesionalisme, dan watak kerja seorang profesionalisme. Nah, yang pertama, mengembangkan profesionalisme. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua keterampilan atau skill. Yang ketiga, kemampuan atau ability. Yang keempat, kepribadian atau personality. Yang kelima, kebiasaan atau habit. Nah, selanjutnya karakteristik profesionalisme yang harus dimiliki guru seorang profesional, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan, memiliki pengetahuan spesialisasi, memiliki anggota organisasi profesi, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien, memiliki tenaga kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Yang ketujuh, memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. Yang ke-8, mementingkan kepentingan orang lain. Yang ke-9, memiliki kode etik. Yang ke-10, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Nah, selanjutnya watak kerja seorang profesionalisme, yaitu yang pertama, kerja seorang profesional itu bertekad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti. Oleh karenanya, tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Yang kedua, kerja seorang profesional harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Yang ketiga, kerja profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. Selanjutnya materi yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan profesionalisme. Yang pertama itu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman, sedangkan ilmu pengetahuan adalah yang didapat dengan jalur keterangan atau informasi tertentu. Yang kedua, kemampuan atau ability, yaitu kemampuan terdiri dari dua unsur, yaitu bisa dipelajari dan alamiah. Pengetahuan dan kemampuan adalah unsur kemampuan yang bisa dipelajari, sedangkan yang alamiah orang biasa menyebut bakat. Yang ketiga, keterampilan atau skill. Keterampilan merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Yang keempat, kepribadian atau personality. Kepribadian menyangkut keseluruhan aspek seseorang, baik fisik maupun psikis, yang menentukan karakteristik, tingkah laku, dan pemikirannya. Yang kelima, kebiasaan atau habit. Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran.
Kebiasaan positif yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional adalah menyapa dengan ramah, memberikan pujian kepada anak didiknya dengan tulus, menyampaikan rasa simpati, menyampaikan rasa penghargaan terhadap kerabat, teman sejawat, atau anak didik yang berprestasi, dan lain-lain. Selanjutnya, materi membuat bagan alur pengembangan guru sesuai dengan peraturan pemerintah, dan materi menjelaskan bagan alur pengembangan guru. Nah, saya akan langsung saja menjelaskan bagan alur pengembangan profesi guru. Yang pertama itu pengembangan guru, lalu pengembangan guru terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan karir dan pengembangan profesi. Nah, kita mulai dulu di pengembangan karir. Pengembangan karir terbagi lagi menjadi tiga, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Nah, kembali ke pengembangan profesi. Pengembangan profesi terbagi menjadi empat, yaitu kemampuan pedagogi, kemampuan kepribadian, kemampuan profesional, dan kemampuan sosial. Nah, di bagian akhir pada bagan yaitu kemampuan kekepala sekolahan, kemampuan kepengawasan, kemampuan lain, dan persyaratan lain. Ya, materi terakhir yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip kompetensi dan karir guru serta jenis program pendidikan dan pelatihan guru atau diklat. Nah, prinsip peningkatan kompetensi guru yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa, satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Kemudian jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru antara lain merupakan yang pertama pendidikan dan pelatihan atau diklat, yaitu IHT atau in-house training. Yang kedua program magang, yang ketiga kemitraan sekolah, yang keempat belajar jarak jauh, yang kelima pelatihan perjenjang dan pelatihan khusus, yang keenam kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, yang ketujuh pembinaan internal oleh sekolah, yang kedelapan pendidikan lanjut. Nah, itulah materi terakhir yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu